Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Ayu Anissa. Izin untuk membuka presentasi dari kelompok kami mengenai budaya visual pasca modern, dari pengertiannya, sejarahnya, prakteknya, hingga contoh-contoh di sekitar kita. Nah, langsung saja yang pertama, budaya visual pasca modern atau postmodern. Nah, pertama-tama saya jelaskan mengenai pasca modernisme atau postmodern. Nah, postmodern ini adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Pasca modernisme atau postmodern ini merupakan suatu paham yang berkembang setelah era modern dengan modernisme. Prinsip modernisme yang sebelumnya yakni form follow function diubah menjadi form follow fun. Kedudukan fungsi atau function yang selama ini diagung-agungkan oleh kalangan modernisme mengalami pergeseran pada era postmodern ini. Nah, sedangkan pengertian dari budaya visual atau budaya rupa itu sendiri merupakan aspek budaya yang diekspresikan dalam bentuk yang tampak, yang bisa kita lihat gitu, seperti gambar, arsitektur, desain, dan sebagainya. Banyak bidang keilmuan yang mengkaji bidang ini, termasuk kajian budaya, sejarah, seni, teori kritis, filsafat, kajian media, dan antropologi. Nah, dari pengertian postmodern dan budaya visual yang terpisah itu, kita dapat mengambil kesimpulan kalau budaya visual postmodern merupakan gerakan seni yang berusaha untuk bertentangan dengan beberapa aspek modernisme atau beberapa aspek yang muncul atau berkembang setelahnya. Secara umum, gerakan-gerakan seperti intermedia, seni instalasi, seni konseptual, dan multimedia, khususnya yang melibatkan video, digambarkan sebagai postmodern. Ada beberapa karakteristik yang membuat seni menjadi postmodern, yakni termasuk bricolage, penggunaan teks secara mencolok sebagai elemen artistik utama kolase, penyederhanaan apropriasi, seni pertunjukan, daur ulang kaya, dan tema masa lalu dalam konteks zaman modern, serta putusnya penghalang antara denda dan seni tinggi dan seni rendah dan budaya populer. Tepat pukul 15.30, tanggal 15 Juli 1972, kompleks bangunan perumahan Pritigu, Saint Louis, Missouri diledakkan. Kompleks bangunan yang dirancang dengan konsep arsitektur modern ortodoks oleh arsitek Jepang yaitu Minoru Yamasaki pada tahun 1950 itu diledakkan karena dianggap sudah tidak lagi fungsional. Kerusakan konstruksi, pencurian listrik dan air, tunggakan kontrakan yang besar, vandalisme graffiti, wall painting, dan pornographic painting yang dilakukan para penghuninya dianggap sudah kelewatan batas. Hancurnya bangunan Pritigu yang merepresentasikan konsep arsitektur modern dengan karakter ruang isotropis, homogen, monoton, anti-ornamen, anti-metafor, anti-humor, monosimbolik, dan berestetika mesin sekaligus menandai kematian era arsitektur modern dan segera lahirnya sebuah era baru yaitu era arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern sendiri yang disuarakan oleh Charles Jencks, Hendrik Klotz, dan Robert Venturi hanyalah salah satu interpretasi wacana estetis filosofis yang saat itu sedang membentuk diri postmodernisme. Postmodernisme ini adalah wacana kesadaran yang mencoba mempertanyakan kembali batas-batas implikasi dan realisasi asumsi-asumsi modernisme, kegairan untuk memperluas cakrawala estetika, tanda dan kode seni modern, wacana kebudayaan yang ditandai dengan kejayaan kapitalisme, penyebaran informasi dan teknologi secara masif, meledaknya konsumerisme, lahirnya realitas semu, dunia hiperrealitas dan simulasi, serta tumbangnya nilai guna dan nilai tukar oleh nilai tanda dan nilai simbol. Kesemarakan dan kegairahan kepada tema postmodernisme ini bukanlah tanpa alasan. Sebagai sebuah pemikiran, postmodernisme ini pada awalnya lahir sebagai sebuah reaksi kritis dan reflektif terhadap paradigma modernisme yang dipandang gagal menuntaskan proyek pencerahan
dan menyebabkan munculnya berbagai patologi modernitas. Latar belakang timbulnya aliran postmodernisme ini disebabkan karena adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia, tetapi malah sebaliknya bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Praktek budaya visual postmodern. Beberapa praktek budaya visual postmodern meliputi yang pertama yakni kolase dan montase. Budaya visual postmodernisme sering menggunakan teknik kolase dan montase dalam karya seni. Kolase adalah teknik seni yang menggabungkan beberapa bahan atau objek menjadi satu kesatuan yang baru. Sedangkan montase sendiri adalah teknik seni yang menggabungkan beberapa gambar atau objek untuk menciptakan suatu kesatuan. Yang kedua dapat ditemukan pada televisi dan periklanan. Acara televisi lebih banyak mempertahankan konvensi stilistika dan petualangan sinema daripada acara rutinitas televisi yang tenang, akrab, dan lebih realistis. Iklan televisi digunakan untuk mengetahui apakah memungkinkan untuk memberi contoh lebih jauh tentang lahirnya postmodernisme dalam budaya populer kontemporer. Contohnya adalah iklan yang dulunya biasanya menyampaikan kepada audien betapa bernilai dan bermanfaatnya sebuah produk, kini telah berubah lebih sedikit menyampaikan soal produk secara langsung dan lebih mengambil rujukan-rujukan dari budaya populer maupun dengan secara sadar memperjelas statusnya sebagai iklan. Contoh karya postmodern yang pertama yaitu ada The Guild House in Philadelphia by Robert Venturi tahun 1960 sampai 1963. Guild House merupakan bangunan tempat tinggal di Philadelphia yang merupakan karya arsitektur abad ke-20 yang penting dan berpengaruh, dan merupakan karya besar pertama yang dibuat oleh Robert Venturi bersamaan dengan Vanna Venturi House, yang dianggap sebagai salah satu ekspresi paling awal dari arsitektur postmodern, dan membantu membangun Robert Venturi sebagai salah satu arsitek terkemuka abad ke-20. Yang kedua ada Portland Building by Michael Graves tahun 1982. Portland Building merupakan sebuah gedung perkantoran yang terletak di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Dirancang oleh arsitek Amerika bernama Michael Graves dan diresmikan pada tahun 1982. Gedung ini dihiasi dengan motif kubus-kubus kecil berwarna biru, hijau, merah, dan kuning. Desain bangunan ini memicu pro dan kontra, dikarenakan dianggap terlalu mencolok dan kontras dengan gaya arsitektur bangunan di sekitarnya. Ada yang menganggapnya sebagai karya seni arsitektur yang inovatif, sementara yang lain menganggapnya sebagai contoh yang buruk dari gaya postmodern yang berlebihan. Untuk contoh berikutnya dalam karya visual itu ada ya, di sini terdapat satu buah kaleng makanan. Nah, ini terinspirasi dari konsumerisme yang dimana ini merupakan karya dari seniman Mariel Reis. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada bentuk dan model abstrak yang tentunya dilukis oleh para seniman yang dengan terinspirasi dalam gaya neoplatisme, Bauhaus, dan Mondrian, yang dimana gaya-gaya abstrak ini cocok buat desain web, interior, dan percetakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seni abstrak. Arti dari abstrak sendiri adalah gagasan atau ide, tetapi tidak memiliki keberadaan fisiknya. Dalam seni berarti ia merupakan ide dasar yang tidak memiliki wujud fisiknya di dunia, dan hanya tersampaikan melalui garis, bentuk, dan warna. Maka dari itu, lukisan abstrak tampak seperti coretan asal. Lukisan abstrak tidak mengandung sebuah kode khusus untuk dipecahkan, jadi kita hanya perlu menikmati lukisan dan maknanya saja. Cukup dilihat, resapi berbagai warna yang ada dan pola yang diciptakan dari warna-warna tersebut. Kemunculan seni abstrak itu pada akhir abad ke-19. Banyak seniman yang merasa harus menciptakan karya seni baru yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa itu. Kemudian pada awal abad ke-20, seni ini mulai berkembang cukup pesat di Amerika Serikat. Pada awal kemunculannya, seni abstrak berhasil memunculkan aliran seni baru di Barat,
yang mana sebelumnya selalu berkutat pada aliran rasionalisme, empirisme, dan materialisme serta realisme. Ciri utama dari seni abstrak itu bentuknya tidak pernah bisa dikenali, karena hasil karya seninya ini merupakan hasil imajinasi seniman dalam menemukan esensi dari bentuk objeknya. Dan dari ciri-ciri ini juga yang membuat lukisan abstrak itu akan sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk ditiru. Ciri lain dari seni abstrak itu juga bentuknya yang tidak pernah berhubungan dengan sesuatu yang pernah kita lihat di dunia nyata. Pada contoh pertama terdapat lukisan abstrak dari Zen Relief. Dan pada contoh yang kedua terdapat lukisan abstrak pula yang cukup teratur. Ini menunjukkan bahwa tidak semua lukisan abstrak berbentuk tidak beraturan. Pada contoh kedua ini, sekilas lukisan ini memiliki gelombang-gelombang yang beraturan dengan paduan warna yang terlihat seiras. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan. Saya mewakili kelompok saya izin menutup presentasi, terima kasih atas perhatiannya.